kemudian siangnya panja rapat atau malamnya panja rapat, kemudian besok paripurna, yang kemudian besar akan disahkan hasilnya. Dan ambang batas yang ditetapkan oleh MK itu dibatalkan kembali. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan akan menghormati MK. Dari mana hormatnya? Jadi kalian semua ini yang ada di parlemen, jika kalian tidak mengikuti putusan MK itu, maka kalian ini mereka barisan-barisan bangsat, bajingan, dan tolol kalian memang semua ini. Tidak pernah berkhidmat kepada rakyat. Kalian ini kerjanya ngakal-ngakalin rakyat aja. Emang rakyat nggak tahu apa? Jika revisi undang-undang pilkada ini disahkan oleh DPR, maka permufakatan jahat antara DPR dan kekuasaan itu sudah jelas-jelas terjadi. Selamat malam para pemirsa, seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri, mencermati keputusan MK nomor 60 dan 70. Kita berharap kepada seluruh rakyat Indonesia agar konstitusi bisa tegak di negeri. Hari ini kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat Indonesia akan mengambil sikap terkait masalah putusan MK tersebut. Maka dari itu saya persilahkan kepada Bapak Jumur Hidayat untuk menyampaikan hal-hal yang perlu diketahui oleh rakyat Indonesia. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, saya rasa saudara-saudara sudah pasti mengetahui fenomena demokrasi yang beberapa jam ini sedang berjalan, bahkan dari sejak kemarin, yang pada intinya ada upaya-upaya untuk mengkerdilkan demokrasi atau bahkan membajak demokrasi, dimulai dari banyak hal dan dari waktu yang lama sebetulnya, tapi ini memuncak pada kejadian kemarin bahwa keputusan MK yang seharusnya dihormati sebagai pengawal dari konstitusi, itu kita tahu pada hari ini DPR berkonspirasi untuk menggagalkan keputusan MK tersebut. Kita tidak sedang dalam mendukung siapapun calon-calon yang akan berkompetisi dalam pilkada. Kita hanya mengkhawatirkan dan bersedih hati karena banyak laporan dari berbagai daerah. Mereka terpaksa harus menghadapi kota kosong dalam kompetisi. Dan ini sungguh merupakan demokrasi yang sangat tidak sehat, karena sesungguhnya banyak kader-kader terbaik bangsa yang bisa maju di dalam pilkada di seluruh Indonesia ini. Karena itu kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat untuk menghormati dan menegakkan hukum atau konstitusi menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah bahwa tindakan yang akan dilakukan oleh DPR untuk membuat undang-undang baru sebagai melawan keputusan atau tidak menghormati keputusan MK adalah satu tindakan yang amoral dan justru bertentangan dengan demokrasi. Karena itu dari Aliansi Perlawanan Rakyat ini mendukung semua kekuatan-kekuatan masyarakat sipil, baik itu buruh, mahasiswa, kaum miskin kota, kaum-kaum yang bergerak dari masyarakat adat dan sebagainya, dari para akademisi, terutama para guru besar yang ingin mengabdikan dirinya kepada perbaikan atau perjuangan demokrasi di Indonesia ini. Dan karena itu berbagai aksi yang akan dilakukan, yang kita tahu besok akan terjadi di beberapa tempat, tidak hanya di DPR, tapi juga di MK, para guru besar, juga semua beberapa daerah yang sudah menyatakan juga kecewa dengan niat DPR untuk membuat keputusan melawan Mahkamah Konstitusi. Itu kita bersama dengan gerakan itu semua. Dan ke depan
kita tahu bahwa bila benar pada acara besok itu keputusan tentang membatalkan keputusan MK sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi dilakukan oleh DPR, maka kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat akan juga menetapkan satu tanggal aksi, yaitu tanggal 26 Agustus 2024 di Istana. Jadwalnya pada hari Senin, harinya pada hari Senin, dimulai dengan pagi hari, yang tentunya ini bukan hanya perjuangan sekelompok orang atau sekelompok kepentingan, tapi menjadi perjuangan bersama, semesta dari mereka, dari kita semua yang ingin demokrasi, reformasi kembali pada jalur yang sebenarnya. Karena itu Aliansi Perlawanan Rakyat ini juga mengundang dan mengharapkan semua kelompok atau golongan atau simpul-simpul, khususnya mereka yang progresif dan punya tekad kehormatan, mempunyai tekad dan punya kehormatan untuk berkonsolidasi, ya, bagi mahasiswa di kampusnya masing-masing, bagi buruh di pabriknya masing-masing, bagi masyarakat miskin kota di lokasinya masing-masing, agar kita bisa bersama-sama pada tanggal 26 memastikan bahwa peraturan-peraturan yang anti demokrasi, khususnya yang terkait dengan penegakan konstitusi, itu harus dinyatakan batal atau dicabut. Itu yang ingin kita sampaikan. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kami bahwa gerakan ini murni gerakan dari panggilan hati nurani kita semua. Tidak ada kekuatan-kekuatan politik atau kekuatan-kekuatan dari kita yang ingin berkuasa, bahkan mungkin ikut dalam pilkada juga tidak ada. Kita semua murni yang betul-betul cinta kepada demokrasi. Tapi bagi mereka yang mau berkompetisi, kita menghormati. Dan karena itu gerakan ini adalah gerakan nurani yang pasti tidak didukung oleh uang. Kita hanya punya tekad dan kehormatan untuk melaksanakan tugas perjuangan bangsa ini. Jadi saya rasa mari kita pastikan dalam waktu beberapa hari ke depan, kita terus berkonsolidasi ke dalam, kuatkan sikap-sikap progresif dan pro-demokrasi di berbagai golongan, baik itu di kampus, di gerakan-gerakan buruh, gerakan-gerakan petani, gerakan miskin kota, gerakan masyarakat adat, gerakan civil society, gerakan akademisi, agar bersama-sama kita terus melakukan perlawanan ini sampai kita pastikan demokrasi kembali pada relnya, konstitusi kembali pada relnya, dan karena itu mudah-mudahan Indonesia, bangsa Indonesia bisa selamat. Demikian, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberkahi dan melapangkan jalan bagi perjuangan ini dengan tidak ada satu kekurangan apapun. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hanya menambahkan bahwa kami dari buruh, ya, mengalami hal ini terlebih dahulu, yaitu ketika Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja disahkan. Itu juga sama peristiwanya. Ya. MK telah memutuskan inkonstitusional bersyarat, dikasih waktu 2 tahun untuk perbaikan, tapi nyatanya 2 tahun tidak digunakan. Artinya undang-undang itu inkonstitusional permanen. Tapi pemerintah mengeluarkan Perpu yang disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang isinya sama dengan yang inkonstitusional permanen tadi. Artinya ya kalau sekarang ini tidak berlaku hukum di Indonesia, ya mereka tidak menghormati putusan MK. Nah, kejadian ini sama persis sekarang. Ketika MK memutuskan
tentang pilkada, ya syarat-syarat, ambang batas dan umur, kemudian oleh DPR dianulir, gitulah kurang lebih kasarnya. Ini kan apa namanya, hukum ini jadi mainan, jadi alat apa namanya, alat untuk menghabisi atau alat untuk menghilangkan hak orang, ya, untuk berkompetisi secara adil, secara demokrasi. Nah, itu yang apa namanya, yang terjadi saat ini. Ya, dan ya ini lebih apa namanya, lebih dahsyat lagi, ya, penghinaan kepada hukum, ya, adalah seluruh undang-undang setelah MK itu sangat cepat prosesnya. MK kemarin diputuskan pagi, ya, siang lah kurang lebih jam 11. Kemudian hari ini balik rapat. Kemudian siangnya panja rapat atau malamnya panja rapat. Kemudian besok paripurna yang kemudian besar akan disahkan hasilnya. Dan ambang batas yang ditetapkan oleh MK itu dibatalkan kembali. Dan yang lebih parah lagi, mereka mengatakan akan menghormati MK. Dari mana hormatnya? Ini orang udah nggak apa namanya, kayak dagelan aja bernegara seperti main-main, ya itu. Nah, kemudian undang-undang itu pasti menabrak dari apa namanya, asas-asas yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Asas keterbukaan, transparansi, asas apa namanya, harmonisasi dan lain-lain itu ditabrak semua. Dan ya kan itu harus ada disosialisasikan. Apa sih, participation apa? Bermakna. Ya, partisipasi yang bermakna kan. Semua harus kan apa namanya, ditanya dulu. Seingat saya juga waktu itu DPR, kita undang-undang tuh datang dulu ke Malang, ke mana-mana tuh. Ya, kalau di Indonesia untuk berdialog dengan para pakar, ini kan nggak mungkin sehari itu. Jadi udah jelas, ini jelas sudah pemaksaan, pemerkosaan hukum untuk kepentingan seseorang. Coba, kan pasal tentang umur gubernur ya oleh MK dikembalikan kepada awal. Pada daftar umur 30 tahun. Dikembalikan lagi, MA membuat keputusan apa namanya, dipelantikan. Pelantikan kan bisa diatur. Yang benar itu di mana-mana, ya pada saat pendaftaran. Kalau setelahnya kan bisa nggak jelas itunya, kira-kira gitu ya. Ya, makanya itu kan hanya untuk menggolkan seseorang. Dan ini sudah berkali-kali. Juga MK ketika menggolkan Gibran. Jadi bisa ya kan untuk ikut jadi wapres. Kemudian gubernur sekarang, anaknya semua itu keluarga presiden, dan ini apa namanya? Ini sudah ambisi seseorang nih sudah. Bukan lagi mementingkan rakyat. Ya, alasannya kan ya tergantung publik mau enggak ya. Itu alasan alasan apa namanya? Alasan diadakan lah sekarang apa namanya? Etis enggak itu. Gitu ya, itu yang karena itu kami dari kaum buruh pekerja saya meminta, menghimbau agar besok mendukung yang bisa datang, datanglah di mana saja ya ada gerakan itu ya, baik di DPR, di istana, di MK atau di daerah-daerah yang punya waktu datang itu ya, itu kepada para buruh atau pekerja, karena kita juga didolimi ya. Jangan melihat bahwa ini beda, tidak, ini sama kasusnya. Kemudian juga kami juga menginstruksikan ya, surat besok keluar agar tanggal 26 Agustus 2024
hari Senin, semua buruh turun ke jalan dan melanjutkan perjuangan agar pemerintah DPR yang dipercaya oleh rakyat untuk menghormati keputusan MK. Ya, intinya itu, kita akan mengawal bersama-sama. Itu dari saya, ya. Saya harap pemerintah tidak main-main karena konsekuensinya makin sangat besar menurut saya. Ya, ini sudah hukum dijadikan alat pemaksa. Ya, hukum dijadikan alat kekuasaan. Kalau bahasa hukum dibuat alat untuk memuaskan hawa nafsu. Itu yang paling tepat saya pikir. Jadi kepada teman-teman, kita ingin meluruskan kembali bahwa hukum itu di atas segalanya. Ya, semua harus patuh dengan hukum. Hukum jangan dipermainkan. Tidak bisa dipermainkan dan tidak boleh dipermainkan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita dipertontonkan oleh akrobat dan atau manipulasi yang dilakukan oleh cabang-cabang kekuasaan yang menjadi budak kekuasaan oleh istana, ya, di mana DPR harusnya tidak bisa berlindung atas nama fungsi legislasi. Sudah jelas Mahkamah Konstitusi itu yang dilahirkan dari amanah reformasi untuk mengontrol kekuasaan legislasi, untuk diberikan kewenangan menguji undang-undang. Dan MK juga diberikan kekuasaan untuk menetapkan aturan undang-undang yang berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Sehingga produk hukum yang dihasilkan oleh MK itu bersifat final. Bahkan jangankan presiden, DPR pun yang job desk-nya adalah membuat undang-undang juga harus patuh terhadap hasil putusan yang setelah diuji materi oleh MK. Saya kira saya salah satu sebagai rakyat Indonesia sudah cukuplah kita melihat dan menyaksikan tidak warasnya kita melaksanakan fungsi sebagai negara, ya, fungsi negara sebagai yang memastikan konstitusi itu dijalankan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amanat Pancasila. Maka saat ini hanya ada satu kata, kita harus stop dan lawan pelecehan terhadap demokrasi, ya, pengkhianatan terhadap kedaulatan rakyat. Dan jelas sekali bahwa ada dugaan, ya, bukan dugaan lagi, mungkin ini sudah besok jika revisi undang-undang pilkada ini disahkan oleh DPR, maka permufakatan jahat antara DPR dan kekuasaan itu sudah jelas-jelas terjadi untuk menghalang-halangi bahkan menghambat pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang demokratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam keprihatinan bagi seluruh rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini. Untuk kaum buruh, untuk para pemuda, mahasiswa, untuk seluruh rakyat Indonesia, harus diketahui oleh saudara-saudara sekalian, pada saat-saat ini, saya kira terjadi kegentingan di negara kita, dan sudah terjadi persekongkolan jahat antara istana dengan parlemen, dalam ini DPR RI. Dan peristiwa ini saya kira jauh lebih buruk daripada peristiwa ketika putusan MK 90. Ya,
Ini juga upaya-upaya yang hari ini, sebagaimana saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan sekalian ketahui, bahwa pada hari ini ketika Mahkamah Konstitusi membuat satu keputusan yang demokratis, yang memberikan peluang secara leluasa kepada rakyat, ya, yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan satu pesta demokrasi yang demokratis, ternyata pada hari ini melalui upaya-upaya istana, ya, saya kira diduga istana, karena kita lihat kita ini bukan orang bodoh, rakyat bukan orang bodoh, kalangan intelektual juga berbicara bahwa skema yang dijalankan oleh DPR RI, yaitu dengan hari ini badan legislasi yang sudah mengesahkan, membangkang, ya, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi, ya, membuat aturan sendiri yang kita duga adalah ini bagian untuk memuluskan orang seorang, untuk menjegal orang seorang yang akan berbagian di dalam pilkada, yang artinya ini juga tidak bisa dilepaskan dari untuk melanggengkan kekuasaan, ya, baik itu terutama adalah rejim yang sedang berkuasa saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kawan-kawan sekalian, saya kira peristiwa ini adalah memprihatinkan bagi kita. Apa yang dilakukan oleh DPR RI, jikalah betul bahwa jika besok betul-betul revisi undang-undang pemilu itu adalah disahkan, maka ini jelas-jelas adalah pembangkangan terhadap konstitusi oleh yang dilakukan oleh parlemen. Ya, ini adalah tindakan yang menginjak-injak harkat martabat rakyat, ya, yang hanya demi hasrat nafsu birahi kekuasaan, ya, untuk melindungi, untuk memuluskan jalan orang seorang, ya, untuk melanggengkan kekuasaannya. Untuk itu, saya kira penting bagi kita bahwa untuk mengawal, untuk memastikan bahwa DPR tidak berlaku sewenang-wenang untuk menetapkan itu, maka Aliansi Perlawanan Rakyat mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh, pemuda, mahasiswa, pelajar, dan seluruh rakyat Indonesia, para pejuang pro-demokrasi, aktivis pro-demokrasi, untuk sama-sama kita turun ke jalan mengawal hal itu. Karena apa? Ini DPR mengatakan bahwa dalam rangka menjalankan haknya, fungsinya sebagai legislator, ya. Tapi kita tahu kita ini bukan orang bodoh, kita ini adalah bukan orang yang tidak melek, ya. Ini adalah seperti yang saya katakan tadi, ini adalah bagian persekongkolan jahat mereka untuk memuluskan orang seorang demi kekuasaan, ya. Kenapa? Karena apa, kawan-kawan sekalian? Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga sudah 20 tahun mangkrak di DPR, tidak pernah disentuh, bahkan mereka tidak mau mengesahkan itu. Itu buktinya mereka tidak menjalankan fungsi legislasi, tapi menyangkut kekuasaan, perlindungan terhadap penguasa, memuluskan jalan keluarga pengusaha ke penguasa. Begitu cepat mereka, begitu berani mereka membangkang terhadap konstitusi, melakukan perlawanan terhadap konstitusi dengan rencana melakukan revisi terhadap undang-undang pilkada. Untuk itu, saya kira tadi sudah dikatakan, mengajak kepada seluruh elemen rakyat yang pro-demokrasi, yang menyintai negeri ini dari kerusakan yang dilakukan oleh istana, saya kira untuk turun bersama-sama. Dimanapun berada, besok akan ada gerakan rakyat turun ke jalan untuk memastikan bahwa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi, memastikan bahwa DPR tidak mengesahkan revisi undang-undang pilkada. Harus kembali, kalaupun direvisi, harus kembali kepada isi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Karena itu adalah merupakan putusan yang final dan banding dan merupakan satu kekuatan hukum. Saya kira itu yang penting bagi kita. Maka bagi kaum buruh, silakan besok turun ke jalan, bergabung dengan gerakan rakyat dimanapun, dengan aliansi, dengan organisasi yang menyelenggarakan aksi atau demonstrasi, turun ke jalan, melakukan perlawanan, melakukan pengawalan atas putusan ini, memastikan demokrasi di kita akan tetap berjalan, baik yang di DPR RI, baik yang di Mahkamah Konstitusi atau di belahan daerah yang lain, termasuk ya, Aliansi Perlawanan Rakyat. Saya kira tadi sudah disampaikan bahwa jika benar-benar besok pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sebagaimana undangan bahwa DPR RI akan menyelenggarakan paripurna untuk membahas dan mengesahkan revisi undang-undang itu, pastikan bahwa Aliansi Perlawanan Rakyat mengajak seluruhnya untuk turun kita pada tanggal 26 Agustus 2024 di Istana Negara. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hidup rakyat! Ya, silakan Mbak Lati. Mantap.
Oke, terima kasih. Semua tambah semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situasi dan kondisi hari ini sudah darurat. Kalau dibilang bukan darurat sipil ya, ini sudah darurat sipil sebenarnya. Bukan hanya tadi darurat ini. Karena apa? Iya banyak sekali, apalagi hari ini, kemarin baru diputuskan, tiba-tiba hari ini langsung membuat balik, langsung panja, dan besok itu paripurna. Ini kan seperti bim salah bim. Negara ini sudah negara yang barbar. Saya sih banyak, Bung Jumur mengatakan ini negara barbar. Ini betul bahwa hari ini sudah ditunjukkan dan dipertontonkan kepada rakyat ini sudah menjadi negara barbar. Kenapa? Yang saya katakan negara barbar. Aturan-aturan yang hari ini sudah dilanggar. Akhirnya rakyat mengambil keputusan, bukan hukum yang menjadi panglima, tapi rakyat akan mengambil keputusan, hukum rimba akan dilaksanakan oleh rakyat. Apabila DPR RI besok di dalam paripurna itu memutuskan revisi dengan yang diinginkan oleh para penguasa, maka jangan salahkan rakyat. Di tanggal 26 aliansi perlawan rakyat dimanapun berada akan turun untuk melawan ketidakadilan ini. Apalagi dipicu yang tadi mungkin belum disampaikan, tapi bagi saya masih kuping saya terngiang-ngiang. Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu mengatakan Istana Negara, Istana Bogor, Istana Cipanas itu adalah berbau kolonial. Ini adalah tambah satu pemicu terhadap rakyat yang tadi saya bilang. Ini adalah udah negara barbar, pemimpinnya sudah barbar. Kolonial dan feodal. Anda ingat nggak perjuangan merebut istana negara itu darah para pejuang kita itu mengalir, nyawa melayang. Itu menghasilkan 79 tahun hari ini merdeka. Anda 10 tahun menempati itu. Kenapa baru hari ini mengatakan berbau kolonial dan feodal? Ini sangat menyakitkan. Jadi bukan hanya tadi persoalan aturan perundang-undangan yang notabene hari ini sudah dilanggar untuk melanggengkan kekuasaan dan mencarikan pekerjaan untuk anak-anaknya dan keluarganya. Dan kroninya hari ini sudah menjadi tantangan bagi rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh, kaum mak-mak, dan semua pemuda, mahasiswa, dan petani yang lain-lain. Inilah yang harusnya mari kita sama-sama rakyat Indonesia yang sadar untuk masa depan kita ke depan ini. Jangan sampai kita hanya dijajah hanya karena penguasa ini untuk melanggengkan kekuasaannya. Lantas kita sebagai rakyat Indonesia diam, tapi hanya satu kata, lawan. Jangan takut dalam perlawanan, apapun ini harus kita lakukan. Karena masa depan bangsa ini, hari ini kita harus melakukan perlawanan. Karena bagaimanapun anak cucu kita ke depan, kalau kita tidak berani untuk melawan dan kita tidak berani juga menyatakan yang benar, maka jangan salahkan kalau anak cucu kita nanti menjadi jongos di rumah sendiri. Ini yang harusnya kita sama-sama sadari. Maka mari semua rakyat Indonesia berpikir secara jernih bahwa hari ini rakyat sudah ditantang oleh para penguasa. Terus kapan kita harus berbuat? Jangan menunggu. Jangan kita menitipkan nasib pada orang lain. Tapi kita harus melawan. Hanya satu kata, lawan dan lawan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh rakyat Indonesia, hari ini para elit-elit politik kita, pemimpin-pemimpin bangsa ini yang dipilih oleh rakyat, sebenarnya sudah memberikan contoh yang nggak benar kepada rakyat, di mana mereka koar-koar, ya kan? Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik harus taat hukum, ya kan? Tapi yang mereka praktekkan hari ini adalah mengakali hukum. Mengakali hukum sama dengan tidak taat hukum. Jadi kalian semua ini yang ada di parlemen, jika kalian tidak mengikuti putusan MK itu, maka kalian ini mereka barisan-barisan bangsat, bajingan, dan tolol kalian memang semua ini. Tidak pernah berkhidmat kepada rakyat. Kalian ini kerjanya ngakal-ngakalin rakyat aja. Emang rakyat nggak tahu apa? Rakyat ini tahu persis apa yang kalian lakukan. Justru kami melakukan siaran pers hari ini mengingatkan kalian supaya kalian itu jangan menjadi barisan-barisan yang bangsat, barisan-barisan bajingan, barisan-barisan tolol yang mengkhianati kemerdekaan kita dan amanah rakyat Indonesia. Itu kan sudah jelas, putusan MK itu ingkrah dan berkekuatan hukum tetap, tidak bisa lagi ditafsirkan kiri kanan. Aneh ini mentang-mentang kalian ini tukang bikin undang-undang, kerjanya ngakalin undang-undang aja. Maka dari itu dalam kesempatan ini saya menghimbau kepada seluruh Indonesia bersama dengan Aliansi Perlawanan Rakyat Indonesia agar bersama-sama kawal ini bajingan-bajingan bangsat ini yang ada di parlemen ini. Kami kaum buruh ini tidak pernah lupa apa yang kalian lakukan terhadap kami ketika undang-undang Omnibus Law itu kau akal-akalin. Ya kan, sudah jelas putusan MK-nya ini kau akal-akalin dengan bikin perpu segala macam. Jadi kami menginstruksikan kepada seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, ya kan, kita kawal sama-sama. Ini mulai besok, mulai dari hari Kamis, Jumat, dan Senin itu perlu kita kawal, dan seterusnya sampai urusan ini benar. Ini persoalan adalah persoalan penegakan konstitusi, ya kan. Pemerintah dan legislatif hari ini berusaha mengangkat konstitusi, menginjak-injak konstitusi. Dan kita kalau rakyat Indonesia nggak marah, ini betapa tololnya kita. Dia kan ini semua hanya untuk melegitimasi kekuasaan satu keluarga. Masa 278 juta rakyat Indonesia hanya kalah oleh satu keluarga ini kan? Ya harus kalian bangkit melawan. Ini juga pimpinan-pimpinan partai politik susah juga lu pada. Ya kan? Entah kalian dikasih makan apa, ini kok manut-manut aja. Ya kan? Ketololan-ketololan kalian yang kalian praktekkan hari ini benar-benar sudah membuat rakyat ini menjadi muak. Jadi kalian ini semua sudah benar-benar mengkhianati rakyat. Maka dari itu kami dari Aliansi Perlawanan Rakyat, ya kan, tolong berharap kepada seluruh elemen-elemen pergerakan, baik itu organisasi, ormas, individu, ya kan, ayo turun sama-sama. Ini negara sudah genting, negara kita sudah gawat. Konstitusi sudah diakali, artinya ada orang-orang tertentu, ada sekelompok orang-orang tertentu hanya ingin berkuasa selama-lamanya di negeri ini dengan mengabaikan nilai-nilai konstitusi kita. Jadi saya minta kepada seluruh Indonesia, ayo turun dimanapun berada, mau besok ada di MK, di DPR, di Istana, ya kan, di gedung DPRD, di pusat-pusat pemerintahan kabupaten kota, provinsi, ayo turun semua. Ini sudah nggak benar nih rejim nih, ya kan? Ini udah nggak benar nih pemerintahan hari ini. Maka dari itu kami umumkan juga sekaligus mengingatkan kembali bahwa jika anggota DPR besok mengesahkan RUU Pilkada itu tidak sesuai dengan putusan MK, maka kami mengajak kepada seluruh Indonesia dimanapun berada untuk turun serentak pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 demi tegaknya kedaulatan rakyat. Mungkin itu saja dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup rakyat Indonesia. Lawan, 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 hancurkan tirani. Bangkit bergerak, hancurkan tirani. Lawan, lawan, lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.